Kanada 1845, seorang bocil bernama James yang sedang demam dirawat temannya bernama Victor. Tak lama kemudian ayahnya James datang mengecek kondisinya. Lalu kondisi rumah tiba-tiba mendadak kacau karena ayah Victor datang dan membunuh ayah James. James yang hilang kendali tiba-tiba muncul 3 cakar tulang dari sela-sela jarinya dan langsung membunuh ayahnya Victor. Saat akan mati, pria ini bilang jika dia ternyata juga ayah kandungnya James. Itu artinya James dan Victor selama ini adalah saudara kandung. James yang bingung, panik dan ketakutan karena ternyata telah membunuh ayahnya sendiri, kabur ke dalam hutan. Victor pun berhasil mengejarnya dan menenangkannya. Victor bilang sebagai saudara mereka harus saling menjaga satu sama lain karena tidak ada tempat pulang dan mereka dikejar oleh warga di sana. Victor dan James pun langsung kabur. Singkat cerita, mereka yang sudah dewasa ikut berbagai macam perang, bukan hanya kekuatan cakar tapi juga punya kemampuan regenerasi sel yang sangat cepat. Itulah yang membuat mereka tetap awet muda dan susah mati, lur. Terlihat perbedaan karakter antara kakak dan adik ini. James yang lebih tenang dan bijak, sedangkan Victor yang brutal, liar, dan semaunya sendiri. Sampai ada kejadian di mana Victor dengan kekuatan cakar di kukunya malah membunuh perwira tingginya sendiri, dan James terpaksa melindunginya. Karena hal itulah mereka berdua dihukum mati, ya kan? Tapi karena mereka ini regenerasi selnya sangat cepat, mau ditembak berapa kali juga lukanya langsung nutup. Dan alhasil mereka berdua masih hidup. Inilah X-Men Origins Wolverine. Saat di penjara, Mayor William Stryker mendatangi mereka. Stryker tahu jika mereka sudah hidup sangat lama dan sudah capek dengan perang yang gitu-gitu aja. Ternyata Stryker sedang mengumpulkan pasukan elit khusus yang beranggotakan mutan-mutan dan tetap bergerak atas nama pemerintah. Stryker pun mengajak James dan Victor bergabung dengan timnya yang disebut dengan Tim X. Tim X sudah terkumpul dan akan menjalankan misi pertamanya. Mereka terdiri dari James dan Victor tentunya, lalu John yang bisa teleportasi, Agen Zero yang bisa menembak dengan sangat tepat, Chris yang bisa mengontrol listrik dan juga punya kemampuan telekinetik, Fred si manusia super tangguh dan kebal, lalu terakhir Wade, ahli pedang yang hobinya adalah ngebacot. Dipimpin oleh Stryker dan dengan menggunakan pesawat tanpa pilot karena dikendalikan oleh Chris, mereka pun sampai di Lagos, Nigeria. Mutan-mutan ini tidak tahu apa misi pertama mereka. Pokoknya Stryker minta mereka bantai semua orang yang ada di sana. Pertama Zero yang akan menyerang. Selanjutnya Fred yang akan mengurus tank di sana. Karena lift dimatikan, dengan izinnya Chris menghidupkannya kembali. Selanjutnya Wade si tukang bacot yang akan membantai semua penjaga di lantai paling atas. Bisa begitu loh kekuatan pedangnya loh. Semua penjaga di sana sudah terbunuh kecuali bosnya. Dia adalah seorang penyelundup berlian, tapi tujuan Stryker bukanlah merampok berlian, melainkan menanyakan lokasi sebuah batu meteorit. Setelah mendapatkan lokasinya, mereka langsung menuju ke desa kecil yang menemukan batu itu. Stryker mengancam akan membunuh semua warga di sana jika tidak ada yang memberitahu di mana lokasi batu meteorit itu ditemukan. Karena si pemimpin desa tetap tidak mau mengatakannya, Stryker pun memerintahkan para mutan untuk membunuh mereka semua. James mencegah Victor mengikuti perintah Stryker karena warga-warga itu tidak bersalah. Tapi karena Victor masih ngeyel dan pada dasarnya dia memang gemar membunuh, Victor pun tetap berpihak ke Stryker. Karena sudah beda pandangan, James akhirnya meninggalkan tim X dan juga kakaknya Victor. Jimmy! 6 tahun kemudian, di pegunungan Kanada, James sudah tinggal bersama kekasihnya, yaitu Kayla Silverfox, seorang guru SD. Di sana James bekerja sebagai penebang kayu dan sudah terbiasa memakai nama belakangnya yaitu Logan, bukan James lagi. Di lain tempat, di sebuah pasar malam, Chris sekarang beralih profesi membuka permainan tantangan mematikan lampu. Saat pasar malam sudah tutup, Chris kedatangan tamu yaitu Victor. Terlihat Chris yang sangat panik dan ketakutan. Lalu tiba-tiba keesokan harinya saat Logan sedang bekerja, Stryker dan Zero pun mendatanginya. Tujuan Stryker adalah meminta bantuan Logan karena Chris dan Wade telah dibunuh. Stryker yakin ada seseorang yang memburu tim X, entah tujuannya apa. Tapi Logan tetap menolak membantunya karena dia sudah tidak mau membunuh orang lagi. Saat dalam perjalanan bersama Kayla, ada bapak-bapak resek lur, ngehalangin jalan seenaknya sendiri. Wah, sebuah kesalahan, Pak. Calm down. So please let us pass.
Malam harinya Kayla menceritakan tentang legenda roh yang tersesat di bumi bernama Kuekatsu, atau arti lainnya adalah Wolverine, si manusia serigala. Inilah asal mula kenapa Logan akhirnya memakai nama Wolverine. Keesokan harinya saat Kayla dalam perjalanan, dia dicegat oleh Victor. Logan yang sedang bekerja, instingnya merasakan ada sesuatu yang mengancam kekasihnya tercinta. Dan benar aja lur, Kayla sudah tewas. Logan yang tahu Kayla sudah dibunuh oleh Victor langsung mendatanginya dan akan membunuhnya. Striker pun mendatangi Logan. Logan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Victor membunuh Tim X dan juga membunuh Kayla? Striker juga baru tahu jika selama ini Victor lah yang membunuh anggota Tim X. Striker bilang jika dulu Victor sempat dikurung karena telah membuat kekacauan. Victor yang merasa dihianati timnya sendiri berniat membalas dendam kepada mereka. Striker bilang jika Logan tidak akan bisa menang melawan Victor. Maka dari itu Striker akan membantunya memberikan senjata baru. Senjata yang bisa membuat kekuatan Logan berkali-kali lipat lebih kuat. Logan pun akhirnya setuju. Logan dibawa ke suatu tempat penelitian rahasia, di mana ternyata senjata yang dimaksud adalah sebuah serum. Serum yang terbuat dari batu meteorit. Ingat kan lur, misi Tim X di Nigeria yang nyari batu meteorit. Nah, itu udah ditemukan sama Striker. Ternyata batu itu bisa menghasilkan sebuah logam yang dinamakan adamantium. Logam yang sangat kuat dan bisa menghancurkan apapun. Meskipun serum ini bisa meningkatkan kekuatan berkali-kali lipat, tapi sangat beresiko kematian. Tidak sembarang orang bisa tahan dan hidup jika diberikan serum ini. Dan Logan dianggap bisa menerimanya. Striker pun mengembalikan kalung tentara milik Logan karena teringat cerita legenda dari Kayla. Logan pun ingin ditambahkan nama baru di belakangnya, yaitu benar banget Wolverine. Dengan dihadiri para jenderal, Striker mengatakan jika ini adalah percobaan untuk menciptakan Weapon X. Wolverine pun sudah siap untuk disuntikan serum adamantium ke dalam tengkoraknya. Ketika Striker sudah kecewa karena Wolverine sudah mati, tiba-tiba muncul lagi detak jantungnya. Striker pun senang karena percobaan ini berhasil, dan dengan jahatnya, Striker memerintahkan untuk menghapus ingatan Wolverine. Wolverine yang kemampuannya sudah meningkat berkali-kali lipat bisa mendengar perkataan Striker tersebut. Dia pun langsung kabur dari sana. Sepasang mbah-mbah yang mau nyampe rumah melihat Wolverine yang masuk ke dalam gudang mereka dan si kakek akan memburunya. Tapi karena dirasa Wolverine tidak berbahaya dan kondisinya telanjang bulat, si kakek pun jadi iba ya kan, dan akan memberikan baju lama anaknya. Mereka pun lanjut makan malam dan ngobrol-ngobrol santai. Wolverine masih teringat semua kenangan manis dan indah bersama Kayla. Asik, kenangan manis. Hulululu. Keesokan paginya si kakek mendatangi Wolverine dan memberikan jaket milik anaknya. Kakek juga mengizinkan Wolverine membawa motornya. Lalu tiba-tiba saat si nenek masuk membawakan cemilan. Weapon X is in the barn. You just murdered 2 civilians. Saat rumah dihancurkan, Wolverine berhasil kabur dengan motornya si kakek. Wolverine terus dikejar dan ditembaki. Dengan cerdiknya, Wolverine berhasil membantai mereka semua. Wolverine berhasil membunuh Zero dan pasukannya, sedangkan Striker sudah menyiapkan peluru adamantium untuk menembak Wolverine. Striker juga mengincar mutan-mutan muda, entah apa tujuannya. Setelah itu Wolverine mendatangi tempat John dan Fred untuk menanyakan apa yang terjadi setelah Wolverine meninggalkan tim X. John pun cerita jika Victor telah membuat kekacauan dan dicampakkan anggota tim yang lainnya. Victor pun ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari siapapun termasuk Wolverine dengan cara membunuh satu persatu. John tidak tahu di mana Victor berada, tapi Fred pasti mengetahuinya. Wolverine pun menemui Fred yang ternyata sekarang luar biasa obesitasnya. Come on, Fred. Hey, be nice, man.
Wolverine menanyakan di mana Victor berada, tapi Fred gak mau menjawabnya. Nah, si Fred ini salah dengar. Dia kira Wolverine ngejek badannya, padahal enggak. Wolverine pun makin emosi, tapi John memintanya tenang dan bertarung dengan cara bertinju agar Fred mau memberitahu di mana Victor berada. Dan pertandingan tinju pun dimulai. Title fight di kelas lightweight. Silakan Bung Bram. It ain't him I'm worried about getting out of here on the Hey, guess what? Where's Victor? Fred akhirnya mau buka suara. Ternyata Victor bekerja sama dengan Stryker. Stryker memiliki tempat penelitian rahasia di sebuah pulau. Terkejoetlah Wolverine, ya kan? Apa? Lebay. Jadi selama ini Victor membunuh dan menangkap banyak mutan untuk dibawa ke pulau tersebut dan dijadikan bahan eksperimen. Eksperimen untuk mengambil kekuatan-kekuatan para mutan dan menyatukannya. Fred bilang ada salah satu tahanan mutan yang berhasil kabur dari pulau itu. Dia bernama Remy LeBeau atau panggilannya yaitu Gambit. Wolverine pun akan menemuinya untuk menanyakan lokasi pulau tersembunyi. John pun memutuskan ikut pergi membantu Wolverine. Salah satu mutan incaran Stryker adalah Scott Summers aka Cyclops, anak sekolahan yang selalu memakai kacamata merah agar kekuatan laser matanya bisa dikontrol. Sampai akhirnya ketika pulang sekolah, Victor datang mengincarnya. Stryker bilang jika semua mutan incarannya sudah diburu, hanya tersisa Wolverine. Victor pun bertanya, perjanjian kita masih berlaku kan? Ternyata selama ini Victor memburu mutan karena suatu perjanjian. Di suatu bar, Wolverine dan John berhasil menemukan Gambit yang sedang main poker. Wolverine akan menanyakan lokasi pulau tersembunyi ke Gambit, sedangkan John yang lagi nyantai-nyantai di balkon melihat Victor dan mengikutinya. Mereka berdua pun akhirnya bertarung. Shouldn't have done that. Now I'ma kill you before Logan even gets a chance. Those are mighty nice takes you have on there, sir. Gambit adalah mutan yang memiliki kekuatan mengubah energi dari sebuah objek menjadi energi kinetik yang bersifat eksplosif atau ledakan. Objek yang digunakan Gambit adalah kartu dan tongkat. Karena Wolverine menggunakan kalung yang sama seperti orang yang dulu telah menangkapnya, Gambit pun salah sangka dan langsung menyerangnya. Now, Bobby, listen to me. Wolverine yang melihat Victor sedang mengambil darahnya John tidak menggubris Gambit dan langsung menyerang Victor. Saat kepala Victor akan dipenggal, Gambit datang menyerang dengan tongkatnya. Victor pun langsung kabur dari sana dan Gambit melanjutkan menyerang Wolverine. That's a nice stick. So you're gonna take me to this eye where I can kill Creed, Stryker, and pretty much everyone you hate in this. Jelas kalah lah Gambit, ya kan? Dia akhirnya sadar jika Wolverine bukanlah orang jahat dan Gambit akan membantu mengantarkannya ke pulau tersembunyi. Di pulau tersembunyi, tempat penelitian rahasia, terkuaklah apa alasan Stryker membunuh dan menculik mutan. Itu karena dia akan membuat Weapon 11, senjata paling mutakhir. Weapon 11 akan dimasukkan banyak kekuatan mutan, termasuk cakar adamantiumnya Wolverine. Dan dia juga bisa patuh semua perintah Stryker. Weapon 11 akan dipakai untuk membunuh semua mutan sebelum manusia yang akan dibunuh oleh mutan. Jenderal Manson tahu jika ternyata Stryker sangat membenci mutan, karena anak kandungnya Stryker adalah mutan. Dan anak kandungnya sendirilah yang telah membunuh istrinya. Stryker pun langsung membunuh Jenderal Manson karena dia telah mengetahui rahasianya. Wolverine akhirnya sampai di pulau tersembunyi. Ada banyak reaktor nuklir dan tempat penelitian di sana. Wolverine pun langsung turun dari pesawat. You don't like flying, huh? I'm fine. Just concentrate on what you're You doing. sure you got a bit of sweat on your... Look, Likewise. Wolverine berhasil menyusup ke dalam. Terlihat ada penjara mutan-mutan muda di lantai bawah. Wolverine pun langsung naik ke atas menemui Stryker. Bukan hanya Stryker yang ada di sana, tapi juga Kayla, yang ternyata selama ini bersekongkol dengan Stryker. Kayla sengaja mendekati Wolverine dan hidup bersamanya agar bisa memata-matainya. Saat itu Kayla tidak tewas, tapi Victor menyuntikkan hydrochlorothiazide, obat yang bisa menurunkan detak jantungnya agar seakan-akan Kayla sudah mati. Tujuannya seperti yang kalian lihat sebelumnya, Lur. Wolverine kepancing emosi, terus mau bunuh Victor. Terus Stryker pura-pura bantu Wolverine buat disuntikin adamantium. Padahal tujuan sebenarnya agar kekuatan adamantiumnya bisa dimasukkan ke Weapon 11. Ternyata Kayla juga seorang mutan yang bisa menghipnotis siapapun hanya dengan menyentuhnya. Kayla juga punya adik bernama Emma yang bisa membuat tubuhnya menjadi sekeras berlian. Wolverine sangat kecewa karena telah dikhianati wanita yang sangat dicintainya dan langsung pergi dari sana. Ternyata Kayla melakukan ini semua karena adiknya Emma dipenjara oleh Stryker. Kayla pun menagih janjinya untuk melepaskan Emma karena dia sudah melakukan semua perintah Stryker. Begitu pula dengan Victor yang ternyata dijanjikan mendapatkan adamantium
sama seperti Wolverine. Tapi Striker berbohong, Emma tidak akan dilepaskan karena kekuatannya yang unik pasti akan berguna untuk Weapon 11. Sedangkan adamantium tidak bisa disuntikan ke Victor karena Victor tidak akan kuat menerimanya. Mereka berdua telah ditipu. Victor yang sudah emosi akan membunuh Kayla. Wolverine yang mendengar teriakan Kayla langsung datang menyelamatkannya. Meskipun Victor bisa dibunuh saat itu juga, tapi Wolverine tidak bisa melakukannya. Kayla mengatakan jika dia terpaksa melakukan ini semua karena adiknya telah dipenjara. Kayla juga masih mencintai Wolverine. Wolverine dan Kayla pun akan menyelamatkan Emma dan mutan-mutan yang lainnya. Striker yang mengetahui niat mereka langsung mengaktifkan Weapon 11. Saat akan kabur, Weapon 11 menghalangi mereka. Weapon 11 ternyata adalah Wade, si ahli pedang. Nama lain dari Weapon 11 ini lur adalah Deadpool. Wolverine meminta Kayla membantu kabur mutan-mutan muda, sedangkan dia akan menghadapi Deadpool. Wait, is that you? Striker finally figured out how to shut you up. Bukan hanya punya cakar adamantium, tapi regenerasi selnya juga sangat cepat. Kemampuan bela diri dan pedang yang sangat lihai. Ditambah lagi kekuatan teleportasinya si John benar-benar sangat merepotkan Wolverine. Wolverine sudah terdesak akan dipenggal kepalanya, tapi Victor datang menyelamatkannya. Udah bisa ngilang sak karepe dewe, sinar laser di mata Cyclops juga dimasukin dong. Wolverine pun tidak kuat menahan laser dengan cakarnya. Lalu saat Victor membantu menyerang dengan cakar yang sangat panas, Wolverine berhasil memenggal kepala Deadpool. Di lain tempat, mutan-mutan ditembaki penjaga di sana. Cyclops pun berhasil melaser mereka. Kayla meminta Emma untuk membawa para mutan pergi karena ternyata Kayla terkena tembakan. Karena Weapon 11 sudah tewas, Striker akan menembak kepala Wolverine dengan peluru adamantium. Striker tahu jika peluru itu tidak akan membunuhnya, tapi setidaknya Wolverine akan lupa ingatan. Victor pun berpisah dengan Wolverine, dan saat Wolverine akan ketiban runtuhan gedung, Gambit datang menyelamatkannya. You miss me? Wolverine meminta Gambit membantu menyelamatkan mutan-mutan muda. Setelah itu dia mendatangi Kayla yang sudah sekarat. Mereka berdua masih saling mencintai. Wolverine pun berjanji akan membawanya pulang dengan selamat. Tapi yang terjadi... Saat jalan bercabang, Cyclops mendengar suara di dalam pikirannya yang mengarahkan kemana mereka harus belok. Sampai akhirnya para mutan berhasil keluar dari tempat penelitian. Dan ternyata suara di pikiran Cyclops adalah suara dari Profesor X. Semua tahanan mutan pun berhasil diselamatkan. 2 kali kepala Wolverine ditembak, lalu saat Kayla juga akan dibunuh, Kayla berhasil menghipnotis Striker. Kayla tidak ingin membunuhnya saat itu juga, tapi Kayla menyiksa Striker dengan memintanya terus berjalan sampai kakinya berdarah. Sesuai dugaan, Wolverine masih hidup, tapi dia lupa ingatan siapa dirinya. Dia juga tidak mengenali Gambit, dan lebih parahnya, Wolverine juga tidak mengenali Kayla, lalu pergi meninggalkannya. Follow me. Do you know her? No. Wolverine pun berpisah dengan Gambit dan pergi dari sana untuk berkelana sendirian. Striker yang masih berjalan dengan sepatu rusak dan kakinya yang berdarah ditangkap karena telah membunuh General Manson. Lalu di puing-puing gedung terlihat Deadpool yang ternyata masih hidup.